Assalamualaikum teman-teman semua, salam sejahtera untuk semuanya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang berapa tekanan normal untuk freon AC mobil untuk tekanan low press dan high press. Berapa tekanan normalnya di sini akan saya bahas. Oke, sebelum lanjut, bantu subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja ke pembahasannya, yaitu berapa tekanan low press dan high pressnya berapa, normalnya itu berapa. Oke, untuk low press itu tekanannya antara 25 sampai 40. Ini satuan yang digunakan di sini, saya menggunakan PSI. Satuan PSI ini ya. Jadi 25 sampai 40. Terus high pressnya berapa? High pressnya itu antara 180 sampai 225 PSI. Mengapa ada rentang ukurannya? Itu karena tekanan ini sangat berpengaruh pada suhu lingkungan atau suhu sekitar. Misalnya saat kita ngisi freon atau ngetes tekanannya itu saat pagi hari dan siang hari, sore hari dan malam hari, itu tekanannya tidak akan sama. Terutama pada bagian high press. Karena high press ini dia tekanannya itu panas. Jadi kalau misalnya suhu lingkungannya itu dingin, misalnya saat pagi hari, itu cenderung rendah. Jika siang hari dia cenderung naik. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian yang low press. Low pressure ini tekanan normalnya itu 25 sampai 40. Itu nanti juga tidak tentu. Saat kondisi ruang kabin sudah dingin, dia cenderung rendah. Tapi kalau ruang kabin belum dingin, biasanya dia cenderung tinggi, maksimalnya 40. Kalau sudah di atas 40 berarti tidak normal. Nah, untuk teman-teman perlu ketahui bahwa kondisi di pentil pengisian atau pentil untuk menyambungkan tekanan low press dan high pressnya ini, menyambungkan meter itu, posisi low pressnya kan di pipa balik ini. Sedangkan untuk high pressnya itu ada dua posisi. Ada yang setelah dryer dan ada yang sebelum kondensor. Jadi ini nanti tekanannya untuk yang sebelum kondensor ini cenderung lebih tinggi. Jadi jika teman-teman ngisi mobil tidak bisa disamaratakan untuk tekanan high pressnya, karena untuk bagian high pressnya itu cenderung lebih tinggi. Kemudian kalau high pressnya posisinya setelah dryer ini cenderung lebih rendah. Selisihnya tidak banyak tapi cenderung lebih rendah. Karena apa? Karena tekanannya dia sudah melalui proses pendinginan pada kondensor. Jadi semua ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya teman-teman. Jadi saya amati untuk pentil di bagian sebelum kondensor dan setelah kondensor itu cenderung lebih tinggi yang sebelum kondensor. Oke, untuk tekanan-tekanan yang saya sampaikan ini wajib kondisi freon sudah penuh ya teman-teman. Freon penuh. Kompresor juga harus kondisi normal, ekstraven juga harus normal. Jadi semuanya komponen AC itu normal, itu kita baru bisa memastikan bahwa tekanannya itu kurang lebih antara low pressnya antara 25 sampai 40, terus high pressnya
ini 180 sampai 225. Ada juga yang sampai 250 jika kondisi siang hari panas terik gitu, biasanya tekanan semakin tinggi. Kalau untuk tekanan semakin tinggi seperti itu, saat berhenti kondensernya bisa disiram air supaya tekanannya nggak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti kerja kompresor ini semakin berat. Oke, jadi itu ya teman-teman, kesimpulannya tekanannya knock press itu di antara rentang tekanan ini 25 sampai 40, maksimal 40 PSI, minimal 25 PSI. Ada juga kondisi tertentu saat misalnya kondisi AC di depan sudah lama banget, itu bisa sampai 20 PSI. Tapi ya jarang-jarang 20 PSI. Nah, untuk high pressnya itu minimal ini 180, kondisi freon penuh ya, minimal 180. Kalau freon penuh kondisinya di bawah ini berarti kompresornya sudah tidak maksimal kerjanya atau kompresi lemah. Tapi kalau terlalu tinggi banget di atas 225 atau 250 atau sampai 300 PSI, berarti ada masalah pada pendinginan kondensor atau ada masalah pada saluran, misalnya ekspansi mampet atau dryer mampet atau kondensor mampet. Jadi itu perlu diperhatikan buat teman-teman pemula ya. Ini semua saya share untuk teman-teman pemula ya. Kalau yang senior mungkin beda pemahaman dan tentunya sudah paham. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini membantu buat teman-teman pemula semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Tapi karena berhubung banyak banget pertanyaan di komentar, jadi mungkin ada yang sempat kebalas, ada yang tidak. Nah, jika teman-teman ingin saya prioritaskan untuk balas komen atau pertanyaan teman-teman semua, teman-teman bisa bergabung di channel ini dengan klik gabung di bawah ini. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.